mungkin ngurus ada mediasi juga di Pemda. Ya, baik, terima kasih. Jadi tadi kita ada pemeriksaan saksi dari jaksa penuntut umum, pada satu saksi lagi melanjuti sidang yang sebelumnya, itu saksi pelapor. Cuman tadi yang sangat disesalkan dari saksi pelapor, tidak ada keterangan yang cukup signifikan ya terkait dengan kasus ini, karena saudara saksinya sendiri, Teguh Perkasa itu dia tidak mengetahui bagaimana persis kronologis terjadinya peristiwa dugaan pencurian ini. Nah, kemudian untuk membantah semua tuduhan-tuduhan yang ada terhadap klien kami, itu kami hadirkan juga saksi yang meringankan, saudara Eme. Nah, tadi dalam keterangan saudara Eme sangat jelas, artinya bahwa yang mengangkut buah itu adalah memang pemilik SPK, itu saudara Arwamino. Maka yang berkaitan dengan pengantaran buah itu sudah bukan tanggung jawab Karani, atau bukan tanggung jawab dari terdakwa satu, tapi tanggung jawab dari pemilik SPK. Nah, cuman sangat disayangkan pemilik SPK-nya sampai hari ini tidak pernah dipanggil. Makanya tadi juga hakim sempat nyeletuk ya. Seharusnya saudara Arwamino ini dipanggil juga untuk menyampaikan keterangan, karena disampaikan juga tadi waktu pemeriksaan terdakwanya juga disampaikan oleh terdakwa. Kalau terdakwa 2 menyampaikan bahwa terdakwa 1 tidak tahu menahu tentang pengantaran buah, yang tahu itu cuman terdakwa 2, yaitu supirnya si Peggy itu tadi, dengan diperintah atau disuruh dirayu oleh bosnya untuk mengantar ke PTSGM, bukan ke Indopenta. Nah, makanya memang dijanjikan untuk segala sesuatunya aman, disampaikan seperti itu. Makanya untuk pengantaran buah tadi dijanjikan itu untuk pengangkutan sekitar 300.000. Kalau dari plasma ke Indopenta kan tidak sampai 300.000 tuh per rate-nya. Nah, tapi kalau atas dasar buah pribadi, nah baru bisa tembus sampai 300.000 gitu. Makanya itu terdakwa 2 berani atau mau tergiur lah dengan bujuk rayu itu tadi. Kemudian juga disampaikan kalau hanya terdakwa saja yang mengantar buah ke SGM itu nggak bakal bisa, pasti ditolak, karena yang bisa itu yang punya SPK gitu. Sedangkan terdakwa 2 Peggy itu kan dia nggak punya SPK, harus pakai atas nama Arwamino gitu. Itulah yang nanti masalahnya bersambung artinya menyambung lah dengan keterangan dari terdakwa 2, memang itu atas perintah dari pemilik SPK saudara Arwamino. Makanya kami harap supaya lebih terang benderang permasalahan ini dan tepat sasaran pertanggungjawabannya, ya mohon supaya penyidik juga memanggil nantinya saudara Arwamino ini terkait dengan keterlibatannya, karena tidak mungkin Peggy mengantar buah ke SGM dengan inisiatif pribadi karena dia tidak punya SPK di PTSGM. Saya rasa seperti itu. Sejauh ini kuasa hukum sendiri menilai ada nggak keterlibatan manajemen pihak SGM terkait kasus ini, Pak? Kita tidak tahu ya, kalau menurut keterangan terdakwa baru pertama kali. Tapi dari keterangan Eme, ya saksi dari kita tadi, awal mulanya perkara ini kan adanya kecurigaan gitu. Laporan dari plasma 1 itu tidak pernah on target, sesuai dengan target itu. Karena sebenarnya luasan lahan plasma 1 dengan lahan plasma 2 itu lebih luasan plasma 1. Tapi hasilnya lebih besar plasma 2. Nah, makanya muncullah kecurigaan, kenapa plasma 1 ini kok hasilnya sedikit? Apakah ada permainannya atau bagaimana? Nah, ini yang dikejar oleh saksi kita waktu itu. Nah, mungkin saja nih, kita nggak tahu kan. Mungkin saja udah beberapa kali atau seperti apa. Tapi kalau menurut keterangan di pengadilan tadi, ya ini baru 1 kali ini. Ada bukti-bukti baru ya mungkin untuk memperkuat, untuk meringankan nanti dari kedua terdakwa ini? Kalau kami untuk meringankan terdakwa 1 ya, kalau terdakwa 2 ya tadi sudah jelas disampaikan memang dengan sadar dia melakukan hal tersebut, tapi dengan atas dasar perintah. Dan memang seharusnya ya Arwamino lah secara gentleman untuk bertanggung jawab. Cuman untuk terdakwa 1 yang tidak tahu apa-apa ini tadi, kita sampaikan alat bukti surat berupa barcode pengiriman. Nah, dari barcode pengiriman itu sudah jelas ya tujuan pengirimannya ke Indopenta, bukan ke PTSGM. Jadi kalau sampai diantar ke PTSGM itu bukan tanggung jawab dari terdakwa 1, tapi terdakwa 2. Oke, siap. Dari kuasa hukum
sendiri? Sangat jelas ya, dari keterangan dari terdakwa juga menyanggah apa yang ada di dalam BAP itu. Iya. Nah, karena terdakwa merasa pada saat pemeriksaan itu ada pengaruh tekanan ya, sudah menyampaikan keterangan yang sebenarnya, tapi malah dibalik diancam gitu. Diancam dalam artian dipengaruhi secara psikisnya, menakut-nakuti para terdakwa sehingga akhirnya ya ikut-ikut saja. Nah, anehnya tadi dalam berkas BAP itu kan dibuatnya tanggal 19 gitu. Sedangkan menurut keterangan terdakwa itu baru dibuat tanggal 20. Oh. Nah, penetapan tersangka tanggal 19. Nah, baru diperiksa tanggal 20. Begitu juga saksi pelapor Dan Sa- ditetapkan Iya, sudah ditetapkan tanggal 19. Sedangkan saksi pelapor baru selesai pemeriksaan itu jam 2. tanggal 20 Iya, tanggal 20 jam 1.72 subuh katanya. dan langsung ditetapkan pada Ditetapkan tanggal dulu, ditetapkan dulu. Oh. Belum selesai ini. Nah, belum selesai pemeriksaan kan tanggal 20. Iya. Nah. Mestinya jangan ditetapkan dulu sebagai Jangan dulu, tersangka. soalnya lengkapi dulu keterangan para saksi ini. Setelah lengkap keterangan para saksi, alat bukti yang sudah cukup, baru ditetapkan sebagai tersangka. Ini ditetapkan tersangka dulu. Belum. Oh. Terus apa sejauh ini kuasa hukum sendiri menilai hal itu, apakah ada tindak lanjutan nanti ke pihak penegak hukum? Pasti ada, pasti ada. Nah, nanti kalau kita lihat dulu hasil dari persidangan ya. Kalau memang keterangan-keterangan itu sudah dimuat dalam apa namanya berita acara persidangan, kemudian ada putusannya, ada keterangan-keterangan yang disampaikan di situ, itu jadi dasar kami untuk balik Pak Harun ini. Begitu juga kalau banyak permasalahan-permasalahan sini, ada permasalahan-permasalahan yang ada di penyidikan, ya penyidik juga akan kami laporkan. Oke. Udah.